Danau Toba dikenal sebagai salah satu danau terindah di Indonesia. Tenang, luas, dan terlihat bersahabat. Namun pada suatu sore di tahun 2018, danau ini berubah menjadi saksi salah satu tragedi transportasi air paling memilukan dalam sejarah negeri ini. Sebuah kapal penyeberangan rakyat bernama KM Sinar Bangun tenggelam di tengah perjalanan. Bukan karena badai besar, bukan karena bencana alam ekstrim, melainkan karena serangkaian kelalaian manusia yang dibiarkan terus terjadi, sampai akhirnya berujung bencana. KM Sinar Bangun adalah kapal penyeberangan tradisional yang melayani rute antar wilayah di Danau Toba. Kapal jenis ini bukan kapal modern. Ia tidak dibangun dengan sistem keselamatan canggih. Namun, selama bertahun-tahun, kapal seperti inilah yang menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat. Setiap hari, kapal mengangkut penumpang, barang, bahkan kendaraan roda 2. Dalam sistem yang ideal, semua ini seharusnya diatur dengan batas muatan dan prosedur keselamatan yang jelas. Namun, dalam praktiknya, aturan seringkali hanya menjadi formalitas. Pada hari kejadian, KM Sinar Bangun berangkat dari Pelabuhan Simanindo menuju Tiga Ras. Penumpang terus naik, motor ikut dimasukkan ke dalam kapal, barang bawaan menumpuk. Tidak ada manifest penumpang yang akurat. Tidak ada catatan pasti berapa orang yang berada di atas kapal. Beberapa saksi menyebut kapal sudah terlihat kelebihan muatan bahkan sebelum berangkat. Namun, perjalanan tetap dilakukan karena jaraknya dianggap dekat, karena cuaca terlihat biasa, dan karena kondisi seperti ini sudah dianggap wajar. Disinilah kesalahan pertama dimulai. Dalam dunia perlayanan, kelebihan muatan bukan hanya pelanggaran aturan. Ia adalah persoalan fisika dasar. Ketika beban kapal terlalu berat, tidak merata, bertumpuk di satu sisi, maka titik keseimbangan kapal berubah. Cukup satu gelombang, cukup satu hembusan angin, cukup satu pergeseran muatan, kapal akan mulai kehilangan stabilitas. Dan itulah yang terjadi pada KM Sinar Bangun. Di tengah perjalanan, kapal mulai miring. Awalnya perlahan, namun dalam kondisi kelebihan muatan, kemiringan kecil bisa berubah menjadi situasi fatal. Air mulai masuk, penumpang mulai panik, motor dan barang bergeser, membuat kapal semakin tidak seimbang. Tidak ada sistem keselamatan yang memadai untuk menghadapi kondisi darurat ini. Dalam waktu yang sangat singkat, KM Sinar Bangun kehilangan kendali, dan kapal itu tenggelam. Setelah kejadian, tim penyelamat bergegas ke lokasi. Dari peristiwa ini, sekitar 18 orang berhasil diselamatkan dan ditemukan dalam kondisi hidup. Di sisi lain, operasi pencarian juga menemukan beberapa korban meninggal yang berhasil diangkat ke permukaan. Namun, tragedi ini menyisakan persoalan besar karena tidak adanya daftar penumpang resmi. Jumlah orang yang berada di atas kapal tidak pernah bisa dipastikan secara akurat. Laporan awal menyebutkan puluhan hingga ratusan orang dinyatakan hilang. Banyak keluarga menunggu kepastian. Banyak nama tidak pernah bisa dipastikan nasibnya. Tragedi ini bukan hanya tentang kapal yang tenggelam, tetapi tentang nyawa yang hilang tanpa data yang jelas. Danau Toba bukan perairan biasa. Ia memiliki kedalaman ekstrim, jarak pandang bawah air terbatas, arus dan kondisi alamnya tidak mudah diprediksi. Proses pencarian korban menghadapi banyak kendala. Kedalaman danau, medan bawah air, cuaca yang berubah cepat, keterbatasan peralatan. Tidak semua korban bisa ditemukan. Bukan karena tidak dicari,
Tapi karena kondisi alam membuat evakuasi menjadi sangat sulit. Dan disinilah tragedi ini terasa semakin sunyi. KM Sinar Bangun tidak tenggelam karena satu kesalahan tunggal. Ia tenggelam karena pengawasan yang lemah, aturan yang tidak ditegakkan, budaya asal jalan, keselamatan yang dianggap beban, bukan kebutuhan. Kesalahan kecil dibiarkan berulang. Pelanggaran dianggap hal biasa, hingga pada suatu hari, semua kesalahan itu bertemu dan menelan korban. Tragedi ini sebenarnya bisa dicegah, bukan dengan teknologi mahal, melainkan dengan disiplin dasar dan tanggung jawab. Peristiwa KM Sinar Bangun bukan sekedar angka dalam laporan. Ia adalah kehidupan yang hilang terlalu cepat. Ia adalah keluarga yang menunggu kepastian yang tak pernah sepenuhnya datang. Kepada seluruh korban, kami menyampaikan penghormatan yang setinggi-tingginya. Dan kami juga ingin menyampaikan permintaan maaf apabila pembahasan ini membuka kembali luka dan kenangan yang berat. Tragedi ini diulas kembali bukan untuk sensasi, bukan untuk menambah duka, melainkan agar kita semua tidak lupa. Karena jika keselamatan masih dianggap formalitas, maka tragedi seperti ini bukan pertanyaan apakah akan terulang, melainkan kapan. Semoga yang telah pergi mendapatkan tempat terbaik, dan semoga kita yang masih hidup benar-benar belajar.